Nah, pada kesempatan ini nyuwun sewu bapak-bapak seniman, prinsipnya Polri mendukung apapun kebijakan yang telah dibuat pemerintah, termasuk keinginan dari bapak-bapak untuk bisa berkiprah kembali. Tinggal kita para pengaturannya. Nanti secara teknis, jadi itu yang saya sebagai awal sampaikan. Tapi sebelum masuk dalam bicara teknis, menyuwun sewu monggo dari bapak-bapak bisa menyampaikan maksudnya, walaupun tadi prolognya sudah saya singgung. Karena ini kan Pak Kapolri memberitakan langsung. Itu sebagai pembuka dari saya. Sekali lagi nyuwun sewu Pak, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama monggo dari bapak-bapak kalau ingin menyampaikan. Sopo komandannya. Mungkin ada yang belum saya sampaikan, masih ingat. Monggo Pak, silakan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Sultana, dan yang saya hormati Bapak Sindarko Arif dan Bapak Gunawan dan teman-teman semuanya dari Aliansi Seniman Nusantara. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita bisa berkumpul di siang hari ini untuk membahas perizinan pentas dan sebagainya. Yang pertama, kami dari Aliansi Seniman Nusantara di seluruh Nusantara, Bapak yang hadir ini dari perwakilan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan tadi malam itu sebenarnya ada yang dari Bali dan bukan Sumatera, tapi beliaunya belum bisa ikut begitu karena mengingat dibatasi kuota untuk menghadap ini. Mohon maaf. Dan garis bawahnya bahwasanya Bapak, kami sebagai seniman Nusantara itu terkendala di perizinan di tingkat bawah Bapak. Di tingkat bawah itu di tingkat polsek dan polres begitu, karena mengingat di setiap daerah itu belum ada sinkronisasi, belum satu komando Bapak. Dan di setiap daerah itu ada yang polseknya mengizinkan dan ada yang belum mengizinkan begitu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rumah ini itu di daerah Pak, jadi banyak kepala daerah yang mengeluarkan SE itu sangat terbatas. Jadi untuk seniman-seniman belum bisa menikmati intinya, dikarenakan SE turun dengan PPKM 25%. Tapi setelah sudah terjadi banyak pembubaran dari Satpol PP, dari kepolisian gitu. Terus ada kepala daerah satu di Jawa Tengah yang peduli terhadap seniman. Daerah mana dia? Karanganyar, Pak. Iya, Karanganyar itu SE yang turun itu tertulis boleh pagelaran wayang kulit dengan prokes. Nah, setelah saya ada beberapa pagelaran di Karanganyar, prakteknya emang ya juga aman Pak, juga amannya. Jadi gugus tugas dari kecamatan itu turun, merintahkan dari desa, Satgas Joko Tonggo itu. Nah, terus lokasinya itu juga dikondisikan bisa Pak, walau di kampung-kampung pakai batasan itu kayak model kain, jadi penonton umum kadang nggak bisa masuk, memang ditutup beneran, tapi juga mengikuti luasnya tahan lingkungan, gitu. Halaman juga, seandainya halamannya bisa muat sekitar 1000, jadi situ cuma 250 orang, kursinya ditata dan ditunggu ya. Ini ada satgasnya yang siap aktif di situ, juga satgas dari seniman juga ada Pak. Itu dari kita yang bentuk juga Pak. Itu yang di Karanganyar. Tapi untuk yang lain tidak bisa Pak, tidak bisa untuk yang lain. Apalagi untuk hajatan malam itu sama sekali pada nggak bisa Pak. Yang paling berat kan untuk seniman dalang, seniman
sudah lumping, ketoprak dan lain-lain dikarenakan acaranya kan malam Pak. Kadang saya juga musyawarah sama kepala daerah, bedanya apa Pak siang sama malam? Saya pernah juga nanya gitu Pak, ya kalau malam itu kalau ada dangdut campur sari itu yang ditakutkan ada yang goyang dan gini, kita kan ada aturannya juga tuh Pak. Kalau malam dibuka dengan cara-cara kita atur dengan satgas kayak yang di karangannya itu kan bisa ditata dengan ini nyumbang laku tidak boleh ditulisi dengan tertib, itu yang dijalankan di karangannya. Jadi untuk yang lain di kepala daerah tidak bisa, apalagi yang di Pati dan di Wonogiri siang pun nggak bisa Pak. Sampai sekarang hajatan pun nggak bisa. Pati sama Jiwono? Iya, Pati sama Wonogiri. Oh, Pati sama Wonogiri? Iya, Pati Wonogiri sampai sekarang belum bisa. Jadi sampai sekarang belum bisa sama sekali Pak. Kasihan banget itu seniman ketoprak, seniman yang lain itu sampai jual bajunya, jual belangkonya, itu bener loh Pak. Iya, tergolong di seniman Nusantara juga. Terus beliau juga menceritakan yang sudah dijual itu untuk makan. Ketika udah terjual semua, akhirnya mau jual apa nggak ada. Akhirnya dia cuma nempel itu di warung, dan itu cuci piring, nyapu, ikut jual, cuma itu makan. Itu teman-teman kita yang di Pati sama di Uluru. Gitu Pak yang paling parah. Jadi intinya kalau kita saring itu memang seandainya ada telegram dari Pak Kapolri atau maklumat yang turun, boleh seni dan budaya boleh, tapi dengan prokes mengikuti PPKM atau begitu, kemungkinan kepala daerah pada nggak takut Pak, kemungkinan. Jadi merata se-Indonesia kita kesulitannya di perizinan Pak. Jadi namun nanti menurut saya ada lagi yang menyampaikan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Trenggalek, Danang, Basuki Singgowijoyo, dan alhamdulillah saat ini sedang mendapatkan amanah juga di desa menjadi kepala desa. Hebat ya. Alhamdulillah. Lurah. Karena bengkok itu semuanya dirangkum di kas desa. Ya, kita nyewa. Ya, karena harus datang menjadi APBDes atau PAD desa. Ya, terima kasih Pak Ari, Pak Gana, Pak Gunawan dan semua staf yang kami sampaikan. Kita yang difasilitasi dari Pak Kapolres juga sudah membentuk kampung tangguh Semeru, sudah kita lakukan yang khusus Jawa Timur. Kemudian tentang pemberlakuan PPKM Mikro yang kita memahami bahwa pemberlakuan kegiatan itu dilokalisir menurut kondisi masing-masing wilayah khususnya RT dan sebagainya. Tetapi yang kami laporkan bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan itu ternyata di Trenggalek itu masih dipukul rata, jadi belum memberlakukan PPKM Mikro ini. Jadi yang kita sampaikan sudah ingin mengajukan penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan termasuk kegiatan seni budaya, tetapi dari Forkopimda belum memberikan izin karena mengacu pada maklumat Pak Kapolri itu yang belum dicabut dan PPKM Mikronya belum disebutkan di situ. Gitu. Jadi dengan adanya terkendalanya kegiatan kita, walaupun kita sudah berargumen banyak menghubungi dari gugus kabupaten, gugus kecamatan, dan Pak dari Koramil, Polsek, ternyata ujung-ujungnya juga masih belum diberikan karena takut nanti kami memberikan kebijakan kami yang salah dan sebagainya seperti itu. Ada juga yang menyampaikan apabila kami tutup mata berani tidak bertanggung jawab, berani Pak, tapi jangan akhirnya belum boleh juga begitu. Dan juga itu ada yang berani, pokoknya jam 11 harus selesai dulu ya. Kami masih jam 10 sudah dibubarkan Pak. Nah ini yang kami sangat menyayangkan. Jalannya nggak nyambung tuh ya. Iya. Setengah jalan. Iya betul Pak, tidak nyambung sama sekali ya. Jadi kami sangat kecewa sekali. Jadi intinya bahwa pemahaman PPKM Mikro itu mohon diperjelas sehingga pemangku kebijakan di bawah nanti bisa mengimplementasikan dengan benar bahwa yang diterapkan boleh menyelenggarakan memang satu daerah yang zona hijau gitu. Identitas dan jati diri bangsa untuk melakukan kegiatan
seni kebudayaan tidak mungkin dilakukan orang yang bukan pelaku seni gitu Bapak. Jadi intinya bahwa benteng untuk membuat identitas dan jati diri bangsa ini tanpa dilakukan oleh para pekerja seni tidak mungkin. Dan yang menjadi konfrontir bagi sebuah gerakan yang ingin mengubah Pancasila, NKRI dan sebagainya ini adalah yang non institusi adalah seniman ini Bapak. Mohon dengan sangat, walaupun ini hanya tugas sampiran, tapi itu menjadi suatu tanda petik yang melakukan kegiatan seni budaya tanpa orang pelaku seni budaya itu tidak mungkin. Jadi mohon untuk bisa diberikan tindakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi? Mana saya lupa sekarang matur nuwun sekali. Minggu dan Profi Bapak, karena saya seniman kecil. Dulu di sini, masuk di sini tuh apa ya agak takut kan kata orang Jawa itu marah ya. Yang intinya sangat terima kasih sekali kepada dengan untuk ngasih kelonggaran sama seniman karena hampir 1 tahun lebih teman-teman kami dari dalang yang kecil-kecil bahkan ngapun dan kemarin dari Kominfo mengadakan virtual. Itu sangat sayangkan. Virtual itu tidak tepat sasaran kok. Intinya yang dikasih virtual justru yang tabungannya tebal. Gumangan luah luih. Ya kami yang sewu untuk mewakili dari teman-teman kecil sudah tidak mampu lagi karena profesi itu cuma satu-satunya satu-satu. Jadi kalau enggak itu ya kita enggak makan. Ya banyak teman-teman sudah bisa-bisa masuk Mas Wartoyo itu udah habis dari Cilacap itu idolan Pak Cilacap sampai ke Bumen, Purwokerto, Banyumas ini total Brebes malah total. Makanya saya ngomong gitu, mohon sekali lagi teman-teman kami biar bisa nguruti keluarga. Ya. Karena begini. Ya. Monggo, Mas Kumar, monggo. Monggo, Mas Kumar, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak semuanya tanpa terkecuali yang tidak hafal. Di sini saya cuma menambahkan bahwa kami datang soal ke sini atas nama keadilan. Kami ingin sila kelima dari Pancasila itu diterapkan, bukan cuma untuk dihafalkan, tapi diterapkan di masyarakat. Karena selama ini teman-teman seniman, teman-teman pekerja seni, ada sound system, kameramen, fotografer, terus reji, panggung dan lain sebagainya itu tidak bisa bekerja sama sekali. Alat-alatnya ada yang dijual, ada yang masih angsuran Pak, itu ngeri sekali. Terus alat-alat seni itu ada yang dijual, ada yang digadaikan, ngeri. Jadi di bawah itu sangat ngeri sekali. Maka dari itu atas nama keadilan, monggo panjenengan segera menyikapi ini agar kami para pekerja seni dan seniman agar segera bisa bekerja kembali seperti pekerja-pekerja yang lainnya, agar bisa mencukupi kebutuhan kami kembali untuk keluarga dan anak-anak kami. Kenapa saya mengatasnamakan keadilan? Saya juga membawa video yang ada di pariwisata itu sangat ramai sekali. Terus yang terjadi di pasar itu tidak terkendali, tidak ada pengawasan sama sekali. Terus yang kemarin terjadi di Pati itu Pilkades itu sangat ramai kerumunannya. Juga tempat-tempat umum yang lainnya itu masih banyak yang dibiarkan bebas. Dan sekali lagi kengerian-kengerian di bawah yang dirasakan oleh seniman mohon segera disikapi. Karena ada yang beralih malah justru jual togel,
ada yang belajar untuk judi dan lain sebagainya. Maka dari itu ada yang sudah ada yang kriminal itu Pak, ada yogo yang membunuh dalangnya sudah ada. Itu karena kepepet ekonomi. Jadi jangan sampai ini berlarut-larut. Bahkan teman-teman seniman di wilayah kami itu sudah banyak yang putus asa. Ada yang punya pakaian seni itu sampai dibakar karena tidak ada ketentuan aturan yang bisa untuk panutan. Maka dari itu demi atas nama keadilan bagi rekan-rekan pekerja seni semuanya, ada seniman apa saja segera ditindaklanjuti agar kami segera bisa bekerja kembali. Seni budaya bisa tetap lestari. Sila kelima itu nanti benar-benar diterapkan di masyarakat. Tepuk tangan buat bapak-bapak sedaya semua. Harus dibangun. Pak, kalau ke bawah itu Pak. Kalau di belakang itu namanya instruksi Pak. Ya itu tadi salah satu deputi dalam negeri itu, Menteri Dalam Negeri menyampaikan, Pak tolong dibaca tuh petunjuk-petunjuk itu Pak. Tadi kami dari jam 9 sampai jam 12 kan rapat dengan beberapa menteri, Panglima TNI dan Kapolri yang dihadiri oleh para Kapolda dan para Kapolres se-Indonesia loh Pak. Tadi Pak jam 9 sampai jam 12. Itu disampaikan sama Ibu salah satu pejabat tadi, tolong Pak di PMK 6 ini ada kelonggaran untuk semua pekerja dan karyawan termasuk pegawai seni. Itu tolong dibaca Pak, udah diingatkan Pak. Dan kadang-kadang itu, nah makanya nggak ada salahnya kalau Bapak ketemu sama mereka juga membawa itu Pak. Apa? Petunjuk-petunjuk itu Pak. Petunjuk dari ini loh Pak. Kadang-kadang nggak nyampe juga atau nggak sempat baca Pak. Sungkan baca Pak. Iya. Masalah bangsa kita itu sudah baca. Salah satu loh Pak ya. Daripada aku disalahkan kan juga bahwa saya kasih izinnya nyemut sewu. Paling dia ngomong gitu Pak. Tapi itu juga bukan sikapnya Pak. Bukan solusi yang sebenarnya. Nah, pertemuan ini akan kami jadi masukan supaya hal ini tidak terjadi di lapangan. Apa saja yang disampaikan oleh teman-teman seni besok akan kami sampaikan. Walaupun sudah tertulis, jadi kan bikinnya gini aja kan. Akan rep lagi TR ini, bikin TR baru lagi. Dimasukkan repnya dalam pertemuan dengan teman-teman. Lalu ditindaklanjuti oleh, nah buat ini saya tanda tangan aja kan dalam TR-nya. Cuma memang aturannya kita dalam PPKM ini kan teman-teman ini kita mengeluarkan izin kalau ada tembusan, ada rekomendasi dari Satgas Covid. Itu saja. Kalau ada Satgas Covid kalau udah kasih tembusan, polisi belum kasih izin, polisinya yang salah. Salah. Ya, cuma kadang-kadang ya di lapangan kadang-kadang komunikasinya sih, kadang-kadang. Dia masing-masing punya kadang-kadang dengan pandangan sendiri gitu ya, punya sikap BW masing-masing. Tapi pada prinsipnya polisi setiap pertemuan dengan Menpora kita izinkan kok, walaupun ada batasan kalau bola kaki nggak boleh pakai penonton, terus bola sepak bola ya boleh. Tapi kalau sekarang ini internasional kita kasih 50%. 25. Jadi masuknya undangannya udah. Jadi pihak IO Pak, kalau kita sosialisasikan ini Pak, IO besar itu di tingkat pusat sudah kita kumpulkan. Dia ada keputusan ini, kalau mau bikin acara pedoman ini. Sebagian sudah jalan. Jadi mereka mengerti posisinya polisi ada di mana, posisinya dari Satgas Covid dan seperti apa, yang kasih seperti apa. Nah nanti akan pada saat besok kan perlu diarahkan direkturnya untuk segera memberikan sosialisasi kepada para Kapolres, supaya Kapolres secepatnya. Mekanisme ini Pak biasanya Pak besok kami sampaikan langsung. Para direktur intel itu biasanya makan 1 hari kan Pak. Insya Allah paling lambat minggu depan sudah pesan dari Bapak sudah nyampe ke Bapak. Tetapi Mas Arif, kayak kita berikan saja juga di laporan online kita. Kan laporan online kita sudah sampai ke Polres juga itu. Nanti kita kirimkan itu juga ke wilayah supaya proses itu juga pegang. Itu malah sampai tingkat Polres Pak. Kita bisa mengirimkan TR sampai ke tingkat Polres menggunakan model lapor online kita. Tapi kalau sekarang kalau kita bikin video konferensi, kita menggunakan Zoom ini kan batasannya cuma 300 orang Pak, 300 peserta.
alat kita cuma bisa sampai itu aja. Dan besok Mas bilang aja para polisi sudah bisa mendengar. Tidak harus laporisnya di mana tadi ya. Karena kami yang begitu Pak Menteri ngomong itu kita yang paling aktif tuh Pak. Panggil ketua PSSI, panggil ini rapat. Jadi kita yang mengundang ya Mas Saudara. Kita di rapat ini. Terus ada apa buat ini ya. Jadi kami yang paling aktif sebenarnya. Cuma tadi memang karena dalam situasi sekarang ini kan polisi sangat membutuhkan rekomendasi dari Satgas Covid. Sama Satgas Covid biasanya kiwong Pemda Pak. Jadi itu kadang-kadang instruksinya mungkin belum nyampe. Bisa jadi instruksi kami yang menurut saya itu belum nyampe ke wilayah gitu. Tapi kami akan kembali dari besok. Bapak-bapak sekalian, sekali lagi atas nama Kapolri saya menyampaikan sangat prihatin dengan kondisi ini Pak. Nggak ada bermaksud untuk membuat itu ganda. Menurut saya Pak, sedih juga Pak. Kawan saya juga kan banyak juga karya Bapak. Seni itu banyak juga Pak. Sama memerlukan yang sama. Ya, cuma polisi biasanya memang bekerja sesuai dengan aturan dan kebijakan yang dibuat. Presiden itu sudah benar-benar mengakomodir itu Pak. Tapi memang situasinya Pak, kita kan dari atas nanti sih. PPKM Mikro dibuat oleh Presiden supaya ekonomi tetap jalan. Intinya bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan antara Menteri ya dan Kapolri, gitu kan? Bahwa yang berikutnya adalah penerbitan izin kegiatan masyarakat wajib mendapat rekomendasi dari instansi, ya, kementerian atau dinas terkait, ya, termasuk olahraga pastinya dari Kementerian Olahraga. Kemudian seni budaya dari Kemenparekraf, ya, ini kita sudah ditindaklanjuti. Kemudian bahwa seluruh kegiatan masyarakat wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid setempat, ya, COVID-19. Kemudian berikutnya adalah lakukan penelitian secara cermat terhadap setiap permohonan, pasti ini standar. Kemudian melakukan jenis kegiatan masyarakat dan memberikan penjelasan kepada penanggung jawab kegiatan untuk melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan, antara lain izin tempat atau lokasi, rekomendasi dari instansi terkait yang hubungannya tadi di atas termasuk dari Satgas Covid-19. Kemudian yang berikutnya adalah lakukan rapat koordinasi secara eksternal, ya, maupun internal, ya, guna menindaklanjuti permohonan kegiatan masyarakat sebelum proses penerbitan. Ini kan yang berikutnya, bahwa penentuan penerbitan izin, ya, atau penyelenggaraan kegiatan masyarakat ini dengan mempertimbangkan masukan dari hasil rapat. Oh, ini tuh. Jadi termasuk diantaranya bahwa izin kegiatan itu harus dipahami bahwa itu tidak semata-mata Polri sendiri, tapi tanggung jawab dari ini yang saya sebutkan tadi, beberapa poin yang saya sebutkan tadi, bahwa semua instansi termasuk Satgas Covid itu yang terlibat tanggung jawab. Sedangkan kita kepada Polri, kepada Kesatuan Polri yang di tingkat bawah, sesuai dengan batasannya pasti hanya memberikan pemahaman mereka, menghimbau mereka, memerintahkan mereka untuk berkoordinasi dengan Satgas Covid setempat, ya. Dan itu akan disampaikan tadi besok pagi juga. Besok kita akan fikir dengan kewilayahan, mudah-mudahan tidak sampai seminggu atau seminggu ini sampai dengan tingkat polsek sudah ada pemahaman yang demikian. Yang mungkin, yang jelas mungkin mohon maaf, kepala daerah ini kan ya itu beda partai mungkin waktu sampai diundang itu kira-kira ya itu saya mengingatkan yang terakhir ya. Iya Pak. Tadi kan disinggung oleh Pak Suntana itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu maksudnya manakala setelah diberikan perizinan, izinnya sudah keluar, rekan-rekan sudah melaksanakan kegiatan, ternyata
dalam pelaksananya itu ada pelanggaran prokes, ya berarti resiko masing-masing. Dalam artian ya, tidak menutup kemungkinan dari Satgas Covid, termasuk dari Polres juga melakukan penyidikan. Ya, bisa dilakukan penyidikan karena dia akan melanggar prokes. Banyak contohnya yang sudah diproses. Sekarang Habib Rizik kan diproses kan, Habib Rizik kan lagi diproses dan masih ada yang lain. Jadi tidak menutup kemungkinan karena ada sanksi hukumnya untuk pelanggaran prokes. Makanya kalau sudah dikasih izin dan melaksanakan betul-betul harus konsekuen menjaga supaya aturan prokes ini diterapkan betul-betul secara ketat. Karena nanti pasti akan hadir Satgas Covid daerah dari Polres, nggak akan ngawasi. Ketika dilihatnya kok nggak bisa, panitianya penyelenggara nggak bisa mengatasi jumlah massa yang membludak terus, bisa diminta pertanggungjawaban untuk ini. Si penanggapnya siapa, yang bayar itu siapa? Tuan rumahnya atau apa? Penyelenggara. Pokoknya penyelenggara. Itu konsekuensinya. Jadi tetap aturan prokes itu dilaksanakan secara ketat. Intinya di situ intinya. Kenapa olahraga sepak bola diizinkan? Karena tanpa penonton. Tinju tanpa penonton nggak Bang? Tinju. Kemarin nggak pakai. Tidak pakai. Tinju nggak pakai penonton coba. Selama ini nggak ada penonton. Futsal nggak ada penonton. Ini aja yang baru International Motor Show yang sekarang diperatu di Kemayoran itu pakai penonton. Tapi dia paparkan di sini dengan aturan yang ketat dia atur. Jadi dia atur giliran jamnya. Tiket nomor sekian sampai nomor sekian itu misalnya jam sekian sampai jam sekian. Nanti lewat dari jam itu nggak bisa masuk dia. Ada tiket yang lain lagi. Jadi udah diaturnya jam. Jadi saya kalau beli tiket sekarang berarti misalnya nanti jam 3 sampai jam 6 sore. Itu udah diatur jadwalnya. Jadi dia tidak akan dalam satu gedung itu tidak akan terkumpul lebih dari 35%. Jadi dia udah betul-betul mengatur. Nah sekarang kalau wayang, tanggapan wayang, ketoprak segala macam itu kan rata-rata di tempat terbuka ya. Kalau di tempat tertutup no problem, nggak ada masalah. Rata-rata tempat terbuka. Nah itu perlu dipikirkan. Bagaimana supaya bisa 25%. Yang paling bagus ya koordinat kerjasama dengan televisi swasta. Bisa divirtualkan. Itu nggak menguntungkan karena dapat kontrak juga dari televisi. Tapi sih kemarin kami sempat sharing sama teman-teman dalam kanan kiri kita tebang untuk menghindari kerumunan. Jadi kalau dalam nyaman di sana kita satu pintu. Kalau yang golek penontonnya dari sana, ini letter O tebang. Masih ada teknis seperti ini Mas. Ini jazz festival nanti di Kemayoran itu juga rencana. Tapi modelnya juga model nanti satu kotak, kayak kotak ini isinya 4 orang, kayak itu. Ini inisiatif ya. Jazz festival ini lagi direncanakan kalau nggak salah Juli ya kan. Ya, itu besar itu dunia dan mohon maaf ya, saya semangati lah sahabat-sahabat ini. Dari Pak Menterinya ini sangat bersemangat banget untuk menggerakkan ini. Saya juga paling sering koordinasi dengan biasa karena memang itu kontribusinya terhadap APBN luar biasa, ratusan triliun gitu ya kegiatan itu. Jadi Pak Menteri tidak menutup. Yang ditutup, yang dibatasi adalah itu tadi interaksinya supaya tidak nular, intinya gimana caranya gitu. Sampai dengan ada batasan. Kalau bapak-bapak nanti sudah ke Menparekraf belum? Kalau surat sudah Pak. Jangan datang langsung mau ke Buyun atau siapa, langsung sana minta bukunya. Bu, minta buku EHSC. Oh iya, teman sudah Pak yang 70 lembar itu saya sudah download ada. Ya, minta itu ada. Diminta aja. Jadi sekarang supaya Pak Menteri nyupport lagi. Iya. Hampir aja masih diterima kok sama. Hampir.
Saya masih minta waktu Pak, tapi belum bisa. Pak Menterinya lagi. Jangan Pak Menteri. Oh ya Pak langsung. Deputi Penasi Israel ya. Siapa? Deputi Penasi ya. Bapak aja. Kalau nunggu Pak Menteri. Iya, sekarang belum bisa ketemu ya, belum bisa. Ya Pak Menteri, tadi kawan saya ini di bawah juga. Ini yang dari Jawa Timur ya. Tak cek. Anggun. Halo. Gun, gimana? Sholat, bos pinter. Alhamdulillah. Sholat ini enak. Gun. Aku dengar ini kan di sini ada seniman Nusantara, aliasi seniman Nusantara itu melaporkan ini di Jawa Timur itu satu-satunya provinsi yang masih menyulitkan kegiatan yang di daerah-daerah itu nggak buka itu para seniman itu. Jadi terus seniman Nusantara. Iya, itu izin kegiatannya di Jawa Timur paling nggak boleh katanya. Jadi tolong disampaikan terutama ya perintah yang kegiatan dibuka itu pedomannya SCR 192 itu. Ya, dijabarkan itu, dijabarkan wilayah besok Pak Kabin mau Vicom itu langsung dikeluarkan perintah Kapolri ini. Untuk Vicom dijabarkan itu ya. Kita berdua. Ini juga saya lagi. Good. Halo. Ya, good. Halo. Besok kita Vicom terkait penjabaran itu. Halo. Ya. Jangan itu terutama Jember terus mana? Jember, Rembang, Baru Rajang, Trenggalek, Tulungagung itu orangnya masih di depan saya semua ini. Polisinya yang nggak mengizinkan. Polisi dari Gus Fokus kami sudah membawa surat ini belum ada. tapi polsek yang polisi sampai belum ada. Ya. hampir semua. Ya, STR-nya dijabarkan aja itu yang 192 ya, dijabarkan ke Polres. Ya, Kirim lagi. terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bos. Ada sih Pak, Bos itu ya luar biasa. Pak Mol kok Jember Kasatitel, Pak Heri, semua anak bos saya. Mas Heri. Iya. Lihat Bos. Ngomong Pak Heri. Ya. Brebes Pak. Brebes. Jawa Tengah Bang, Jawa Tengah semua. Jawa Tengah semua. Bisa. Jawa Tengah semua. Saya ngomong Klaten bagus itu cuma komunikasinya, tapi kalau izinnya juga masih sulit. komunikasi ya begini. Siapinnya. Oke ya, sudah ya. Ya, ya. Oke.